أحسنكم أخلاقا صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم الصادق وعد الأمين ونحن ذلك من الشاهدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا قد حضرنا في حج المجلس ذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضاتك ورجاء شفاعة Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma la tada' lana jamban ila ghafarta wala aiban ila sadatah wala hamman ila farijta wala karban ila kasyafta wala dainan ila qadaita wala aduan ila khajalta wala fakiran ila agnaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka dan ya rahmar rahimin wa faqanallahu ya'akum li qiraati maulid nabil karim ala dawam wa batal mali li ajli bi al-awqati wal ayyam ja'alna ya'akum mimma yu'jibuhu fa ya'rifu qadrahu wa min aqsi khasimihi wa atba'ihi razaqallahu ya'akum muhabbatahu wa muhabbata rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa muhabbata awliya'ihi wa sholihin ajma'in ja'alna ya'akum ala tariqi al-sunnah wal jamaah fil hayati wa indal mamat innaka ala kulli syai'in qadir amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para habaib dan para syaraib duriat Rasulullah SAW dimanapun berada, dan juga yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama warasatul anbiya dimanapun berada atau di tengah-tengah kita sudah berada juga, dan juga para qari baik qari Al-Quran maupun qari maulid al-bersenjilah, dan juga sama-sama kita hormati para undangan baik bapak-bapak, ibu-ibu hadirin majelis peringatan Madu Rasul yang berbahagia. Terlebih dahulu kita ucapkan ribuan terima kasih kepada pemandu acara sehingga kita kada berundungan lagi lah kada tahu kita kayak yang nih rawin apa berapa namun untuk lancar sekalinya tuh dia nak kurang rawin yang keempat umpamanya kada tahu nah jadi kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita berkumpul memenuhi undangan Sayyidul Bait, yaitu untuk memperingati kelahiran dan hijrah dan wafatnya baginda Rasulullah SAW, dan juga salawat dan salam semoga tercurah atas junjungan kita Nabi besar SAW yang kita peringati pada hari ini, hari kelahiran dan hijrah dan wafatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih dahulu kita diminta oleh Sayyidul Bait untuk mengikuti acara ini. Nah, seandainya dalam isi acara ini terdapat kesalahan atau kekurangan karena dikajar oleh waktu lah, kadang-kadang tertinggal katarangan itu, nah karena dikajar oleh waktu. Dan juga kami meminta kepada bapak-bapak para hadirin ribuan terima kasih. Nah, nang sudi kiranya tinya datang lah pada hari ini. Nah, mengingat waktu kita langsung aja. Nah, jadi kalau di kitab Al-Bajj karangan Said Usman lah itu ada adab membaca maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diambil daripada kitab Ajharul Basyir lah. Nah, itu kita beri dulu lah. Nah, uji silian diambil, kita ambil sebagian. Maka bermula hendaklah dibaca itu maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam majelis yang terhormat di dalam aturan syarak, aturan agama, yaitu seperti masjid, memperingati di masjid atau langgar atau rumah lah. Nah, dan tiada patut dibaca itu maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berduduk kursi meja, sebab bahasanya itu bukan asal aturan Islam. Jadi kalau kita bermija kursi bermija lah, nah cocok aja kita ini dah. Dan jangan ada di tempat membaca itu campuran laki-laki sama perempuan, sebab itu pertagahkan syarak, melainkan jika ada dinding antara mereka itu, nah ada dinding taweng lah dengan aman dari fitnah. Nah, dan jangan ada di tempat membaca itu suatu mainan yang haram, tidak lah. Dan juga jangan ada tempat membaca itu segala bau-bau yang busuk yang dibenci oleh malaikat seperti rokok lah. Nah, tapi di majelis ini jangan ada rokok, menandap rokok keluar dulu lah. Ya.
Maka hendaklah ada di tempat itu segala bau-bauan yang harum seperti dupa atau bunga-bungaan yang harum baunya seperti kananga, kamang kananga umumnya lah, atau campaka atau malate lah, dan lain-lainnya. Dan hendaklah sekalian yang hadir di majelis itu membaca salawat. Karena sebenarnya rawi-rawi baca salawat lah. Karena baca salawat. Dan jangan satu sama lain bercerita-cerita puji kita berpandiran, melainkan masing-masing pasang kuping mendengar beserta membaca salawat. Maka apabila di waktu sebutan zahirnya junjungan kita sallallahu alaihi wasallam, maka sekalian yang hadir sunat bangun berdiri dengan hormat di waktu asrakah lah. Jadi di waktu asrakah itu kita sunat berdirian takzim. Maka apabila membaca maulid itu dengan segala aturan yang tersebut itu, maka diharaplah daripada Allah Ta'ala memberi pahala yang amat besar pada sekalian yang hadir, dan diharap syafaat Rasulullah di hari kemudian, di hari kiamatlah. Adapun jikalau dibaca dengan melanggar suatu pertagahan yang cabut itu, maka dapat dosa gantinya dapat pahala. Jadi kalau orang mulut namanya kada menurut aturan ini dengan mencari pahala tabalik menjadi mencari dosa lah. Demikianlah tersebut di dalam Azhurul Basim karangan Syekh Utsman Betawi Jakarta lah. Dan daripada perbuatan yang memuliakan dan menghormatkan Rasulullah SAW yaitu membaca maulidnya dengan tawaduk, tiada dengan bertariak-tariak. Tapi juga saya kalang waktu asraka masih berkencangan lah, tapi niat takzim. Jangan niat nang bergerehok lah, niat takzim dengan pasih membacanya, tiada lahan, tiada tersalah lah, dan tiada terlalu dipanjangkan boleh, tapi jangan merusak ke huruf sehingga huruf itu kada terdengar lagi lah. Tapi kena pian bisa membaca berjanji ada nang bawaan di rumah, ada di rumah dihulah namanya lah, tang disuruh orang habis hilah, ada salah juga sama artinya dihulah dihilah sama. Itu artinya sama arti. Dan tiada terlalu dipanjangkan tadi. Demikianlah tersebut dari Risalatul Adab Asyariyah di Maulid Khairul Bariyah karangan Syekh Utsman Betawi juga ada situ pesanunya adatnya lah. Jangan salah. Nomor 2, nomor 1 karena bacaan hurufnya lah. Nang lagunya itu nomor 2 aja. Kalau umpamanya lagu ahli tapi huruf-huruf tajwidnya tak salah, masih apa jurang belum juga. Kayak kamu baca Quran lagu nomor 2, nang nomor 1-nya tajwid lah. Kalau baca Quran tajwid. Pelaksanaan perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kelebihannya tadi sudah adatnya sudah diambil daripada kita pada Rijal Su'ud Syarah Maulid Al-Bazanji oleh Asyikh Muhammad bin Nawawi Al-Bantani. Jadi ini ulama besar nang banyak masyarakat kitab dan juga Quran tafsir marah ulabit lah. Hibat ini Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ini wa'lam mujasidin anal itinaa. Ketahui olehmu bahwa sungguh bimaulidihi memperingati maulid sallallahu alaihi wasallam min a'zamil qurbat daripada sebesar amal, artinya pelaksanaan maulid sallallahu alaihi wasallam wa dzalika yasulu, dan hasil yang itu memperingati maulid sallallahu alaihi wasallam bi'anit ta'am dengan memakan makanan. Sudah tadi saya ibu baik menyediakan kita makan makanan. Tapi ini imbat untuk membaca dua berjanji makanan pulang, jangan belikanlah, dijamin makanan pulang. Wa qiraatil Quran, dan sudah tadi membaca karya Al-Quran lah sudah nang beberapa lagu lagu bayati, lagu sabah, lagu hijaz, lagu nahwan lah, lagu ras, lagu jirkah, lagu sikap. Ditutup dengan lagu bayati panutup lah. Sudah ada.
wa zikril qasaidin nabawiyah, dan menyebut kasidah-kasidah nabawiyah. Belum. Jadi asrakal badru itu adalah kasidah puji-pujian awal Nabi, belum dah. Nah, belum. Ya. Fala budda, maka tidak boleh tidak mangkasada yaumul urang nama paringati Muhammad sallallahu mulida dilahirkan Nabi sallallahu bihi padanya itu hari lah. Nah, hari biainihi dengan ketentuannya 12 Rabiul Awal. Awilati atau malam. Nah, ulida sallallahu. Nah, atau nang malam dia memperingati nang malam dikali malam 12 lah. Nah, pihak pada itu malam min ada di ayamin, daripada sebilang-bilang dari kasyahro itu bulan dia ini dengan katanya 12 awal. Nah, jadi bisa artinya sebulanan memperingatkan Rasulullah baik siang ataupun malam. Tapi ulun bisa bertanya urung Jawa, kalau di Jawa tingginya sarantak 12 Rabiul Awal. Seberitaan adik kita di Kalimantan Selatan ini sebulanan, ada nang besukan, ada nang kemarian, ada nang malam. Nah, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam man azama, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membesarkan, mengagungkan, memperingati maulidi kelahiranku, kuntu sabi Allah yaumil qiyamah, aku memberi syafaat dengan Nabi baginya pada hari kiamat. Nah, jadi kita mengharap mendapat syafaat Rasulullah SAW berkat memperingati maulid Nabi SAW. Wa man ampaka dirhaman, barang siapa menapakahkan, memelinjakan 1 dirham. Kalau dahulu nilainya dirham ini apanya dikitnya duit di zaman Nabi itulah. Kalau dinar itu 1 dinar sama 4 gram emas. Kalau sedinar ini, kalau guru siapa nanti mau tahu kurang lebih 1000 jadi waya dahulu lah. Di maulid pada memperingati Rasul ka anama saulah ya napaka jabalan menampakkan memelanjakan 1 gunung minat jabi daripada emas fisabilillah pada jalan Allah. Wa qala Abu Bakar Siddiq, ya ini memberi berkat lagi, kita baca dulu kepada diletnya memperingatkan Rasulullah sehingga nang nang beharaguan untuk merasa kadang ngalah. Oh, hibet betinya nih pada diletnya nih, kada sia-sia aku mah membesu piring, kada sia-sia aku mah mengawah umumnya. Nah, wa qala Abu Bakar Siddiq, dan telah berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, man ampaka, barang siapa menapahkan membelanjakan 1 dirham di maulidi pada memperingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena rapi kecil jannah adalah ia bertabakawan bahasa kita, berteman di dalam surga. Ada satu itu artinya behilangan lah. Nah, wa qala Umar radhiyallahu anhu, dan telah berkata Umar radhiyallahu anhu, man auzama, barang siapa membesarkan maulid dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad ahyal Islam, sungguh ia menghidupkan Islam. Nah, karena banyak syariat Islam yang kita gawe, pemulaan masuk mengucap salam menyela, berjabatan tangan, bayan apa bersilaturahmi. Nah, itu tak masuk menghidupkan Islam. Nah, wa qala Utsman radhiyallahu anhu, dan telah berkata Utsman radhiyallahu anhu, man ampaka, barang siapa membelanjakan dirhaman 1 dirham ala qiraati maulid sallallahu alaihi wasallam, ini memberi tukang baca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam nih. Nah, 1 dinar umumnya, maka nama syahidu, maka busanya seolah-olah mati syahid, ia mewaktin bederin waktu mati waktu perang di Badar Hunain. Nah, pokoknya di waktu hijrah lah. Hijrah. Jadi pembesarnya perangnya ada itu perang Badar lah. Wa qala Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, dan berkata Ali radhiyallahu wajhah, man auzama, barang siapa membesarkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhruju minad dunya, tiada keluar ia daripada dunia illa bil iman, kecuali dalam keadaan iman. Nah, jadi ini yang kita harapkan, bilanya beriman jelas sudah masuk surga, bilanya mati kafir jelas masuk neraka selama-lamanya. Nah, kita menyaksikan orang nang saben tahun ada yang memperingati maulid ini teh matinya dalam keadaan baik. Dan kita ada juga orang itu bila disuruh membaca rawe hakun terus. Nah, bayar dimandi, belangkar daripada waktu hidup. Nah, itu kehebatannya lah. Pokoknya bagusan daripada waktu hidup presiden itu sudah dimandi itu belangkar. Nah, itu hidden atau benar membaca
anu maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dilisuruh orang hakon sidin. Iya, tapi bagus juga bicara lah kada nunggu berang aja. Iya, asa disuruh punya nunggu mata membaca berang aja kada kawajul lah. Cuma sidin hakon terus lah. Nah itu kita saksikan waktu kita memandi lah. Wa kala asyafi'i imam kita sebenarnya man jamaah barang siapa mengundang mengumpul di maulid Nabi sallallahu karena membawa Nabi sallallahu ikhwanan saudara-saudara keluarga wa ahyalahum dan menyediakan bagi mereka ta'aman makanan disediakan oleh tuan rumah kita makanan. Nah wa amila isanan dan berbuat baik sidin tadi bahasallahu yaumul qiyamah ma'asibikin wa syuhada'i wa salihin. Nah niscaya dibangkitkan Allah pada hari kiamat bersama orang sadikin syuhada dan salihin. Nah wa yakuna fi jannatin na'im dan ada dia di dalam surga Jannatun Naim. Wa qala sirri dan berasal Imam Sirri asakate mangka sada maudian barang siapa mendatangi suatu tempat yuqra'u dibaca fihi pada itu tempat maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad utiya rawdatum til jannah maka diberi anu satu kebun di dalam surga lah. Di annahu inya hakun mendatangi tadi maka sada zalikal yaum maudia illa limahabbati sallallahu salam karena bahwasanya mendatangi hakun mendatangi itu tempat satu tempat illa kecuali limahabbati sallallahu karena cintanya awan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hakun datang lainnya cinta awan Rasulullah. Nah itu kita kena kisah cinta ini kadang bangun kakan beri. Nah laut nah aku seberangi jele gunung satingginya kok naik ke daki lah macam-macam lagi kisah cinta bagaikan nah seandainya wa pada sallallahu alaihi wasallam dan dalam bersabda salam man ahabbani kana ma'ifil jannah barang siapa mencintai aku Nabi adalah ia bersamaku dalam surga. Artinya kau berilang awan Rasulullah SAW. Ada satu riwayat dua lah bila siapa nang banyak yang membaca salawat Nabi SAW kini dipanggil itulah banyaknya dipanggil Rasulullah ngaran kita. Nah bila kada pernah bersalawat kada dipanggil Rasulullah SAW. Nah di dalam kitab An-Ni'matul Kubra alam fi maulidi Sayyid Walad Adam disebutkan paman arada barang siapa menghendaki ta'zima maulidin Nabi SAW membesarkan Nabi SAW yakfihi cukuplah akan dia hajar kadru ini dan kadirakan tadilah wa malam dan jika dan barang siapa tiada yakun adalah indahu di sisinya ta'zima maulid SAW kadira sifat membesarkan toh. Nah lau malatu nah lau malak taklah. Nah jikalau ia memenuhi lah begininya itu sadunia aneh lakunya memujinya on Rasulullah tapi lam yurik nah lam yuharrik tiada bergerak kalbuhu oleh hatinya bil mahabbah. Nah mudah-mudahan para hadirin dan hadirat dia digerakkan di hati kita cinta on Rasulullah. Nah itu syaratnya di sini amunnya kada hadir di hati cinta on Rasulullah kada didapat tadilah. Nah ini ilmu kebatinan lah ilmu kebatinan. Nah di hati bergerak nah cinta awan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan digerakkan Allah Taala hati kita cinta awan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah sudah jemur pokoknya kita dahon. Nah itulah artinya sudah kita bicarakan masalah adab peringatan Nabi SAW dan juga fadilat memperingatan Nabi sudah. Nah hanya kisah kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ya langsung aja kita pernikahan Abdullah ini menurut riwayat berumur 18 tahun dengan Aminah di bulan Rajab malam Jumat. Nah pernikahannya jadi malam Jumat diriwayatkan bahwasanya Aminah ibunda Rasulullah SAW berkata ketika aku buntingkan Rasulullah SAW tiada aku merasai berat kada merasai berat atau sadiano atau sakit atau mengidam. Nah jadi kada mengidam sidin seperti lain-lain perempuan melainkan aku tiada kedatangan haid. Nah jadi kada merasakan betianan ladilah. Pada suatu masa antara tidur dan jaga maka seorang berkata
apakah engkau ketahui bahwa engkau bunting atintianakan hamil? Maka aku kata ujar Aminah, tiada aku ketahui. Nah, maka berkata ia, telah engkau buntingkan junjungan yang terlebih mulia daripada sekalian makhluk, dan bahwa ia pasuruh Tuhan Rabbul Alamin. Maka apabila engkau benarkannya, maka namakan Muhammad dengan perintah Allah Ta'ala. Nah, jadi berpasang taruh sama yang memimpinnya ngarani Muhammad. Nah, ini ada padilatnya lah. Barang siapa mengaran Muhammad itu dimuliakan Allah Ta'ala, kada disiksa binaraka itu utang itu lah. Jadi baik juga bengaran Muhammad pemulaannya. Nah, Muhammad siapa namanya? Nah, atau mengarani anak itu menurut ulama bisa juga kan ada di Beluti itu hidin 3 bulan sangat Juriyat Datu Kalampayan itu ngarannya pemulaannya Abdul terus pemulaan Taratu Hasidin Abdul Wahab, imbah itu Abdul Samad, imbah itu Abdul Karim, alim ketiga-tiganya. Nah, itu kita menamune nang Abdul Samad itu. Nah, ada Abdul siapa itu Abdul Karim itu di Mekah lah. Nah, itu menurut jalur Kyai Haji Ajis, sumbangan masjid kita di Simangapad ini melalui Syekh Karim. Nah, dianualkan kepada Kyai Haji Ajis lah, Mekah lah, sumbangan Mekah. lagi masjid belum berpindah dipindah ada nang pamulaan bukan masyarakat kita lah. Bermula di bulan pertama daripada waktu diguntingkan Rasulullah SAW itu bulan Rajab, maka bundanya memimpi datang kepadanya Nabi Adam alaihissalam. Nah, dan mengkhabarkan bahwa buntingnya itu nanti itu junjungan sekalian alam ujian Nabi Adam. Dan di bulan kedua datang padanya Nabi Idris alaihissalam mengkhabarkan bahwa buntingnya itu yang mempunyai pangkat tinggi Jesiden. Dan pada bulan ketiga datang padanya Nabi Nuh alaihissalam mengkhabarkan bahwa yang buntingnya itu Nabi yang punya kemenangan atas tiap-tiap musuhnya. Dan di bulan keempat datang kepadanya Nabi Ibrahim alaihissalam menghabarkan awan kalabihan Nabi Muhammad yang mempunyai pangkat yang amat besar. Dan di bulan kelima datang padanya Nabi Ismail alaihissalam menghabarkan bahwa buntingnya itu Nabi yang punya hibat dan kebesaran lah. Dan di bulan keenam datang padanya Nabi Musa alaihissalam menghabarkan pangkat derajat Nabi Muhammad serta segala kemuliaannya. Dan ke bulan ketujuh datang padanya Nabi Daud alaihissalam menghabarkan bahwa buntingnya itu mempunyai syafaat di hari kemudian dan mempunyai sungai Kausar lah. Dan di bulan ke-8 datang padanya Nabi Sulaiman alaihissalam menghabarkan bahwa buntingnya itulah Nabi akhirus zaman. Nah, dan di bulan ke-9 yaitu bulan Rabiul Awal datang padanya Nabi Isa alaihissalam menghabarkan bahwa buntingnya itu Nabi yang menyatakan agama yang sahih dan lidah yang fasih dan pangkat yang tinggi. Dan tiap-tiap Nabi tersebut itu mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa telah berpasan pada Aminah di dalam segala mimpinya akan mereka itu dengan berkata mereka itu, hai Aminah, apabila engkau berenak maka namakan ulimo dengan Muhammad. Nah, jadi di malam Senayan sebelum subuh lah 12 Rabiul Awal itu Nabi kita lahir. Nah, jadi Nabi kita lahir itu datang kayak Asia, Maryam lah dan para malaikat Jibril. Nah, ada kayaknya Abdul Muthalib ini waktu tawaf di Baitullah, di Baitullah waktu tawaf di Baitullah. Nah, lalu balik ke rumah sekalinya artinya lahir cucu Sidin. Nah, lalu dibawa tawaf dan diberi ngaran Muhammad. Sidin berharap supaya Nabi kita terpuji di penduduk bumi dan di penduduk langit. Nah, itu tahu pada itu waktu itu kadede dia nang beno napa nang berharan Muhammad ngaji kaje. Nah, lahirlah itu
Jadi ada anu pulang membangun Sidin Abu Lahab lah. Abu Lahab mendengar kemanakan Sidin lahir, lalu bergembira benar Sidin. Nah, bergembira benar Sidin, lalu dimerdekakan Sidin, budak Sidin, Saibatul Aslamiyah lah. Nah, karena beberapa hari dulu disusui oleh Aminah, disusui oleh Saibatul Aslamiyah. Nah, jadi Abu Lahab ini sama saya dia diintingan siksa itu. Nah, satu kali aja Sidin gembiranya on Rasulullah apa kita nang seumuran. Nah, itu on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, waktu itu lalu adat di orang Arab itu disusulkan kepada nang di daerah pedesaan lah, pegunungan. Nah, Halimatus Sa'diyah itu namanya suwe. Halimatus Sa'diyah itu malam kan dibeli lempuan Nabi kita itu menerangi. Nah, bila ada orang gering datang ke Nabi kita di Sidin waras. Nah, semoga warasnya menmini itu. Nah, pada waktu itu 4 tahun lah Halimatus Sa'diyah itu memelihara. Nah, itu diserahkan kepada Aminah. Nah, berumur 6 tahun tadi Nabi kita dibawa jarah ke Madinah untuk menjarahi Abbasidin Abdullah lah. Nah, jadi waktu didianakan 2 bulan tuh mati lah, wafat Abdullah itu. Nah, waktu dia ilangi di Madinah. Nah, itu boleh karena kebulikan boleh ke hendak ke Makkah pulang tadi. Nah, di antara Abu itu menurut riwayat antara Makkah dan Madinah, perjalanan antara Makkah dan Madinah. Nah, maka garing Aminah tadi wafat dikuburkan di situ. Nah, sehingga Nabi kita itu yatim piatu lah. Lalu waktu itu peninggalan Abdullah 5 ekor riwayat 5 ekor unta dan beberapa kambing dan budak Abdullah yaitu Ummu Aiman lah itu. Nah, itu diharapkan oleh kainnya Abdul Muthalib lah 8 tahun Nabi kita umur. Nah, meninggal kainnya. Nah, ini itu diharapkan oleh Muhammad Sidin Abu Talib. Nah, umur 9 tahun. 9 tahun itu Nabi kita itu memilupah mengembala kambing, main kambing ke rumput. Itu kebiasaan dia sudah orang anak-anak kanangan pemuda-pemuda Arab itu memilupah mengembala kambing. Nah, kayak Nabi Ibrahim juga. Nah, usaha itu halal lah. Nah, tapi ada di kitab Sabilul Muhtadin yang ada 3 usaha nih, ada 3. Nah, buhuma kabisaan dan berdagang. Nah, antaranya itu 3. Nah, tapi ada juga orang dulu ketiganya di dalam komun juga. Nah, jadi itu kelambayan itu nang paling abdal adalah berusaha berhuma. Kenapa? Jadi abdal bedang Sidin karena tawakalnya luar biasa kada ditantu tak katame lah. Nah, kayak bekabun kada ditantu tak berhasil. Nah, itu dan juga manfaatnya kepada orang banyak. Nah, beres toh. Cuma kada dijual ibuhannya. Bapak juga pegawai nak makan lah. Nah, itu jadi yang paling abdal usaha adalah berhuma. Yang kedua kebisaan, bisa bertukang kah, bisa bertanam benih, memilih buah tanam lah, memilih buah rumput dan lain sebagainya. Yang ketiga berdagang. Arat berdagang jelas di dalam hadis itu 90-an rezeki di orang berdagang dah. Ini sedikit diberi Tuhan. Jadi tak banyak orang berdagang lah. Nah, jadi ada masyarakat kita itu nang 3 mana Sidin berhuma, mana Sidin ada kebisaan, bertukangkah mamanya atau beguntingan lah. Nah, atau bakul dan berdagang Sidin dan 2. Nah, ada yang kedirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 25 tahun, kita ringkaslah, berumur 25 tahun itu berdagang. Nah, berdagang mendagangkan di Siti Khadijah, kita ringkas saja. Nah, lalu Sidin dikawinakan awan dari atas permintaan Siti Khadijah. Jujurannya 400 dinar dan satu riwayat 400 dirham, kurang lebih 80 gram emas.
amun dihitung lah amun nang 400 dinar tadi, 1 dinar 4 gram emas berarti 1.600 gram. Nah itu jadi jadi saano harta nang kasugihan oleh anu Khadijah tadi diberiakan karena Nabi kita untuk perjuangan. Nah untuk perjuangan Rasulullah SAW menyiarkan Islam. Nah berumur bulan Nabi kita 40 tahun itu diangkat jadi Rasul. Nah itu nang menerima wahyu di Gua Hira lah, nang surah Al-Iqra lah, Iqra yang pertama kali itu. Nah lalu 13 tahun Nabi SAW menyiarkan agama Islam di kota Mekah. Itu nang disiarakan sini itu ketauhidan, ilmu tauhid lah, supaya jangan menuhanakan yang lain, supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berumur 52 tahun diisrakan, dimi'rajkan Nabi SAW di bulan Rajab. Itulah itu dikisahkan di bulan Rajab. Umur 53 disuruh hijrah Nabi kita Muhammad SAW ke Madinah. Jadi pada waktu itu Abu Jahal dan tokoh-tokoh Quraisy hendak membunuh Nabi. Nah lalu berepat di situ Darun ngarannya Darun 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 Nadwah. Uji kita ini balai pertemuan. Jadi bukan Abu Jahal itu ada tempat pertemuan agen rapat. Nah macam-macam usulan. Nah tapi nang usulan nang disapatake adalah tiap-tiap suku itu disuruh pemuda-pemuda nang ahli pamukul dicabut. Nah saya kong di sini berdua, sini di berdua. Nah liwat tengah malam itu di kampung Nabi kita malam Jumat, malam Jumat. Nah malam Jumat lah. Jadi Jumat, Sabtu, Ahad itu berada di Gua Hira. Nah di kampung rumah Nabi kita itu. Nah tapi Jibril tahu memadahkan bahwa artinya hijrah keluar pada rumah. Nah menghentikan guring itu adalah Sayyidina Ali. Saling bersidin juga hijau lah. Jadi sangat orang tadi itu Nabi kita hamna guring tadi. Nah tapi Nabi kita turun itu membaca surah Yasin sampai la yubsirun. Tanah ke jenisin digaendekan isin kan jenah ditaburi di kapal itu tak guringan juga yang mengapung rumah sidin tadi. Lalu Nabi kita keluar dan mendatangi Abu Bakar. Nah lalu keluar lalu ke gue sorlah. Di gue sore itu ada sarang laba-laba itu Nabi juga bibit kan. Nah dan ada juga burung merpati. Nah burung merpati itu ada di situ. Jadi buahnya ini sudah sampai ke Allah gue sore tadi. Jadi uji buahnya ini ada burung, ada sarang laba ini kada mungkin orang masuk ke dalam buah itu. Nah dan Abu Bakar tahunan benar Nabi itu dapat orangnya. Nah jadi uji Nabi la tahzan, jangan takut, innallaha ma'ana, bahwasanya Allah Ta'ala bersama kita, artinya menolong kita. Nah 3 hari 3 malam di situ. Lalu kada dapat jual ya datang ya Abu Jahal anak Abu Bakar mana bihikam deh. Wah besar andangan deh lah. Mana bihikam deh kalau tahu dua aja semua. Iya. Nah kalau tahu dua ditampilin aja semua tadi anak Abu Bakar sampai anting nih sampai paget goncang bener di mana tampilin anak tadi lah anak Abu Bakar. Iya kesarikan Abu Jahal dia lah. Jadi Abu Jahal itu siapa dapat menangkap Muhammad hidup atau mati diberi hadiah 100 ikung unta. Nah mendengar kayak itu maka Surakah ini tahu. Nah di situ ia diserahkannya. Jadi Nabi kita senayan hidup sehari lah di bulan Rabiul Awal. Nah berangkatlah hijrah ke Madinah tadi. Lalu di situ Surakah ini memuntut ya dia baru sampai tak berusok tadi betis kuda. Nah tak pulang teng. Nah ini itu buat pulang. Nah tak berusok pulangan tadi lah betis Surakah tadi minta tolongan Rasulullah. Nah apa aja Rasulullah aku nih nih hendak hadiah 100 ikung unta jadi hendak manuk yang. Nah tapi minta tolong aman jangan dia apa-apa. Ayo hari Nabi burik. Nah itu sampai 8 hari
Jadi 7 hari malam dia berjalanlah sampai di Kuba. Kuba ini adalah desa di pinggiran di kota Madinah. Nah, lalu di situ membangun masjid Kuba. Nah, ini kita kan bisa ke Makkah lah, ke Madinah kada tahu nah kayak apa masjid Kuba. Nah, di situ 4 hari, lalu hari Jumat lah meneruskan memasuki kota Madinah. Tengah hari aja kisahnya riwayat itu. Nah, lalu di situ disambut oleh para sahabat dan anak membaca syair-syair, yaitu Tal al-Badru lah. Nah, Tal al-Badru itu. Nah, itu menyambut kedatangan Nabi kita SAW hijrah ke Madinah. Jadi Tal al-Badru ini kebiasaannya orang membaca Maulid Diba lah. Nah, ini kita biasa di majelis kita itu malam Ahad lah, lagi kaijuhan, lagi nentu Tuhannya masih hidup nih. Kami dibelain lain tiap malam Ahad itu, umpamanya malam Ahad ini membaca bersenja, malam Ahad kaina umpamanya Saraful Anam, malam Ahad kaina Diba, malam Ahad kaina Habsye. Nah, jadi kami undang Haji Ahmad Bere ini sidin di buku itu rata-rata Maulid Diba. Nah, di buku itu bisa kita hadir di situ waktu maghrib antara isya itu dibaca Maulid Diba sambil malam dilengger lah sambil malam. Aduh, makanya bang sambil malam nah waktu sambil malam baca ya. Jadi tadi salahnya juga kita lah, tapi kita tahu deh kayak apa yang mulai di badangan sidin, kayak apa mulai berjanji. Nah, mulai berjanji ini kami biasa pernah lagi masjid nang di tengah itu belajar guru Bapak Muhdar Bahari melajari berjanji kekumpulan rotuhan nah mulai tahten belajaran Bahari sampai kuntong Bahari dah belajar juga kita. Nah, jadi kita lah waktu itu bingung apa nih kayak apa nih ya, sedangkan sidin suara sidin artinya hibat lah. Nah, jadi artinya seadanya nang kita kawak lah. Nah, nang kita kawak nah sampai ke Madinah sudah. Nah, di situ peperangan terjadi. Nah, beberapa terjadi nang terjadinya peperangan juga banyak 7 di antaranya perang Badar. Perang Badar itu di Parak Madinah itu namanya Kampung Badar. Itu terjadi peperangan itu pasukan orang Islam Nabi kita dengan orang kafir lah pada 17 Ramadan. Sedangkan Nabi kita, tentara Nabi kita 313 orang, sedangkan orang kafir 1000 orang manang. Nah, jadi ujian Nabi ada yang paling besar lagi, pembesarnya lagi perang Badar, ada yang paling besar lagi pada perang Badar ini. Mak bisa sahabat, sedangkan ini aja besar bener. Kenapa? Sekalinya perang awan hawa nafsu, karena musuhnya di diri seorang dua, kada sama orang manang lah. Nah, itu. Jadi banyak nang mana kada mate orang kafir tadi nang tadi menyarah tadi ditawan. Nah, tapi dengan tabusan apabila malah jeri orang 10 hikong kakanakan orang Islam saikong nang ditawan di malah jeri nang supaya artinya pandai baca tulis. Nah, cara menulis huruf alif umumnya kayak apa, ayo huruf ba kayak apa, huruf Arab mulai kanan lah. Nah, ada huruf Latin mulai kiri lah. Nah, jadi di situ bilanya bisa melajari 10 tadi bisa, 10 tadi bebas. Nah, itu supaya bisa membaca, menulis dan membaca. Nah, ini bisa membaca menulis nyaman benar lah. Uja guru tulisakan jerum huruf Melayu umpamanya, jim andaki alif, ro andaki wal, andaki mem jerumam. Nah, jadi itu kakanakan penting juga bisa menulis dan bisa membaca lah. Nah, dan juga amunnya kada pak ingatan aksara huruf hijaiyah atau huruf Melayu itu bisa berhija. Ini berhija ini disambil terus. Wow di atas aja, wow wow depan wow disambil terus. Amunnya kada berhija, amunnya kurang cerdas itu bisa kada pak ingatan lah. Nah, sudahlah. Jadi Nabi kita tadi menyiarkan Islam di kota Madinah 10 tahun. Nah, 10 tahun lah. Jadi juga Quran tadi
23 tahun cukuplah. Nah di akhir dengan surah Al-Maidah itu surah nang mengumpulkan Quran ini para sahabat Abu Bakar. Di zaman Abu Bakar Quran itu kada berbaris kada betitik Bismillahirrahmanirrahim tuh kada debatnya betitik besabdo kada ada. Nah cuma sahabat-sahabat itu tahu itu Quran di zaman Sayyidina Utsman dikumpulkan disusun mulai surah Fatihah diakhiri dengan suratun Nas. Aku lagi berbinas lah di zaman Khalifah Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali orang akhir zaman ini kan ahli lagi, lalu Quran itu diberi tanda baris, tanda wakaf dan sebagainya, dan Quran diterjemahkan ke bahasa Inggris pada waktu itulah. Iya, nah cukup Rasulullah SAW itu di bulan Safar, nah dan di bulan ada gering, jadi bilang aja nang sahabat nih, ya namunnya gering siapa nemen dia, ujar Nabi kita sini Ale dan keluarga Nabi kita. Nah dan nang pamundut yang gering nakalnya apa, nah kayaknya yang mama aja dari tanunan daripada Yaman lah. Nah dan namanya behiang gini siapa, nah jadi menurut riwayat dia namanya malaikat Jibril, para malaikat kalau Nabi kita laki-laki dan kalau Nabi kita perempuan hanya orang biasa bibinian juga, dan hanya kekanakan bibinian boleh dia menyembiang orang mati, cuma kadang melapasakan kaparduan kipayah di dalam ilpikeh itulah amun ada haji lelakian. Nah tapi amun orang trok haji jelah bibinian umpat dia menyembiangkan menyembiangkan kipayah. Nah jadi menyembiang kipayah itu makin banyak orangnya makin baik atau sawale jelah diharap artinya diampuni. Nah makin lebih makin baik. Nah tapi mengkawa jangan kurang daripada 40 orang. Tapi ada juga guru saya salang lah menerangkan nang 40 orang itu jangan syirik presiden. Itu pulang hanya kawa mana nih nang diampuni semacam jangan syirik. Artinya jangan syirik itu minimal dulu nah 40 itu belajar sifat 20. Jadi kan tidak syirik lah dia. Nah itu aja sih dia. Nah jadi waktu duha sanayan wafatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah tatunda penguburan ini malam Arba. Nah dilaksanakan. Nah jadi ujian para sahabat dimenguburkan di sini, ujian sikung di situ di sini. Nah tapi ujar Abu Bakar itu ada wasiden di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana aku jeung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, disitulah menguburkan aku. Nah ternyata di rumah Aisyah, rumah di daerah itu kan dibelintai kayak ini. Nah jadi tanah, jadi tadi ditabuk di rumah sudah. Tapi sekarang ini karena Masjid Madinah itu Masjid Nabawi digenale, lalu tak kurang di dalam masjid kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia itu ada hikmahnya, dan hidin hidup ada hikmahnya. Nah hidin wa mawaya hidup itu hikmahnya mengajari hukum-hukuman kita. Nah tapi yang sudah meninggal aja ada hikmahnya juga. Bila umatnya itu berbuat taat, berbuat ibadah ditampaikan oleh Rasulullah, lalu Rasulullah memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila melihat umatnya itu berbuat maksiat, jadi dilepurakan kayak kita ini, nah sampai ke Madinah dilepurakan. Nah inilah artinya amal umat ikam. Lalu Rasulullah SAW menggunakan ampun awan umatnya, akhirnya menyumpah Rasulullah hadir. Nah itu hikmahnya sidin hidup dan hikmahnya sidin wafat. Nah jadi sampai wafat nih habis saya kisah lah. Nah iya. Jadi terjadinya peristiwa kelahiran di bulan Rabiul Awal, terjadinya hijrah di bulan Rabiul Awal, terjadinya wafat Nabi kita di bulan Rabiul Awal, dan harinya sanayan lah. Nah mudah-mudahan dengan kisahnya tadi kelahiran dan hijrah dan wafatnya, mudah-mudahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala dan mendapat salam, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang halal yang banyak khususnya ibu bait, dan juga mudah-mudahan orang-orang tiada datul jinan dan kubur mendapat kesenangan nang luar biasa karena dibacakan buah rola. Nah ini menggembirakan awan Nabi kita, para nabi-nabi, para rasul, para orang-orang dahulu gembira benar. Nah ini